Uang bisa membawa kebahagiaan apabila kamu tahu cara membelanjakannya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Happy Money karya Elizabeth Dunn dan Michael Norton. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana uang bisa membeli kebahagiaan. Apakah bisa? Mungkin saja apabila kamu mengikuti 5 prinsip dalam membelanjakan uang dengan cerdas. Banyak orang sudah cukup paham kalau mereka butuh bantuan profesional tentang bagaimana caranya mendapatkan uang, menyimpannya, dan menginvestasikannya. Namun ketika bicara soal membelanjakan uang, kebanyakan orang hanya mengikuti intuisi mereka saja. Elizabeth akan menjelaskannya melalui banyak riset bagaimana cara kita bisa mendapatkan kebahagiaan lebih berasal dari uang yang kita belanjakan. Menariknya, hampir di belahan dunia manapun, besaran penghasilan ternyata hanya memberikan sedikit pengaruh untuk membuat seseorang tersenyum, tertawa, atau merasakan kebahagiaan. Yang jauh lebih berpengaruh adalah bagaimana cara mereka membelanjakan uang yang mereka miliki. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kebahagiaan berasal dari pengalaman. Apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Pertanyaan ini sulit dipahami oleh banyak orang. Mereka merasa uang baru bisa membeli kebahagiaan apabila mereka punya lebih banyak uang. Inilah salah kaprah yang banyak terjadi. Kenyataannya tidak begitu. Mendapatkan uang lebih banyak tidak secara otomatis membuat kamu lebih bahagia. Namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana cara kamu membelanjakan uang tersebut. Contohnya begini, banyak orang merasa kalau memenangkan undian akan membuat mereka bahagia. Mereka merasa uang tersebut bisa digunakan untuk beli mobil mewah atau rumah impian. Apabila mereka memilikinya, mereka baru bahagia. Tapi apakah kenyataannya begitu? Tentu saja ada korelasi antara uang dan kebahagiaan. Namun sebuah riset menunjukkan kalau orang Amerika terbiasa berasumsi apabila penghasilan mereka naik 2 kali lipat, maka mereka akan 2 kali lipat lebih bahagia. Tapi secara statistik, kebahagiaan mereka hanya meningkat 9% saja. Nah, tapi perlu diingat, bukan berarti uang tidak penting. Uang tentu saja penting bagi kehidupan dan kesejahteraan kita pribadi. Elizabeth membagikan cara yang tepat untuk membelanjakan uang agar memberikan kita kebahagiaan, yaitu dengan buy experience. Uang akan membawa kebahagiaan apabila kita menggunakan uang untuk membeli pengalaman. Tentu saja, selama kita hidup, pasti kita membutuhkan uang. Uang untuk membeli makanan, uang untuk membeli pakaian, uang untuk membayar pajak, dan sebagainya. Tapi uang bisa memberikan kebahagiaan ketika kita menghabiskannya untuk membeli pengalaman, seperti makan di restoran baru, datang ke konser musik, daripada menghabiskannya pada mobil mewah atau barang elektronik lainnya. Sebuah survei menemukan ketika responden ditanya apa yang membuat mereka lebih bahagia, membelanjakan uang untuk liburan atau sebuah perhiasan mewah. 57% menjawab kalau mereka merasakan kebahagiaan lebih saat membelanjakan uang untuk liburan. Hanya 34% yang merasa kalau perhiasan mewah memberikan mereka kebahagiaan lebih. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini disebabkan karena pengalaman akan menciptakan memori. Memori ini bukan hanya memberikan kita kebahagiaan saat menikmati pengalaman tersebut, tapi ketika kita mengingat kembali memori tersebut, kita mampu menciptakan pengalaman itu dan merasakan kebahagiaannya lagi. Kedua, uang untuk membeli waktu. Ada yang bilang kalau uang itu adalah sumber dari semua kejahatan. Namun sebenarnya, uang itu tidak baik ataupun buruk, tergantung siapa yang menggunakannya. Di sisi lain, uang bisa membantu kita mengejar mimpi yang kita inginkan. Ini merupakan cara kita menggunakan uang untuk membawa kebahagiaan, yaitu dengan membeli waktu. Apakah kamu adalah tipe orang yang menyukai pekerjaan membersihkan rumah, atau kamu lebih memilih untuk mengerjakan hal lain? Kebanyakan orang tidak menyukai kegiatan ini dan bisa menggunakan uang untuk merekrut jasa asisten rumah tangga yang dapat membantu untuk membersihkan rumah. Dengan uang, kamu bisa mendapatkan waktu untuk dirimu sendiri. Ingat, di dunia ini yang paling berharga bukanlah uang, tapi waktu. Waktu adalah sumber daya yang terbatas di dunia dan kita harus bijak dalam menggunakan waktu yang kita miliki sebaik mungkin. Sayangnya, tidak semua orang memahami hal ini. Sejak tahun 1960-an, pendapatan per kapita tiap negara cenderung meningkat. Tapi tetap saja, mereka tidak menggunakan uang tersebut untuk membuat mereka bahagia. Daripada menghabiskan waktu mengerjakan hal yang tidak kamu sukai,
gunakan waktu kamu yang berharga untuk melakukan hal yang kamu inginkan. Ada fakta yang menarik. Uang tidak hanya berharga apabila dihabiskan untuk diri sendiri, tapi ketika kamu menghabiskannya untuk orang lain. Pada dasarnya, kita punya dorongan untuk memberi dan kepuasan dari aktivitas inilah yang memberikan kita kebahagiaan. Misalnya, saat kita memberikan hadiah ulang tahun untuk orang yang kita sayangi, kegiatan ini ternyata memberikan kita kebahagiaan. Kenapa begitu? Hal ini disebabkan karena kebahagiaan orang lain itu menular. Ketika kita melihat senyuman dari orang yang kita berikan hadiah, hal ini membuat kita ikut merasakan kebahagiaan juga. Ini mungkin informasi yang cukup berbeda dari yang sering kali kita dengar, kalau kita baru bisa bahagia saat mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Namun ternyata, kita bisa bahagia dengan memberikannya kepada orang lain. Warren Buffett misalnya, dia merupakan salah satu investor dan orang terkaya di dunia. Warren mendonasikan 99% kekayaannya untuk yayasan amal dan mengatakan kalau itu adalah keputusan yang membuatnya bahagia. Ketiga, gunakan uang untuk menunda kebahagiaan. Kapan terakhir kali kamu mengunjungi tempat bersejarah di kotamu? Mungkin ketika kamu mengikuti study tour di sekolah, atau bahkan tidak sama sekali. Ini tentu saja wajar. Hal ini menggambarkan perilaku manusia. Ketika sesuatu selalu tersedia atau mudah kita raih, kita cenderung menghargainya lebih rendah. Bahkan, termasuk juga hal favorit kita, misalnya minum kopi setiap pagi. Kenikmatan kopi ini tentu saja akan berkurang apabila kamu menikmatinya terlalu sering. Ada cara menarik untuk mengubah hal yang umum menjadi hal yang spesial. Kita bisa melakukannya dengan mengurangi akses dari hal favorit kamu. Misalnya, kamu suka sekali makan nasi Padang. Nah, daripada makan nasi Padang setiap hari, bagaimana kalau kamu hanya bisa makan nasi Padang seminggu sekali? Tentu saja hal ini akan jauh membuat kita bahagia karena kita merasa makan nasi Padang sebagai hadiah. Cara lain untuk meningkatkan kebahagiaan dari sebuah hal yang umum adalah dengan mengingatkan kita betapa spesialnya produk tersebut. Misalnya seperti ini, ketika kita membeli segelas kopi, mungkin kita hanya merasa ini hanya segelas kopi biasa. Namun, bagaimana bila sebelum kita mencicipi kopi tersebut, baristanya lalu menjelaskan di mana biji kopi ini ditanam, proses penanamannya, hingga jadi kopi yang bisa kamu nikmati. Cara inilah yang membuat kita lebih menghargai segelas kopi, bukan hanya sebuah minuman biasa, tapi sebuah minuman yang spesial. Uang ternyata bisa memberikan kita kebahagiaan ketika dibelanjakan dengan cerdas. Kebahagiaan itu berasal dari membeli pengalaman, membeli waktu, menunda kesenangan sesaat, dan membagikannya kepada orang lain. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.